Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Toko Tani Sido Makmur yang di Jalan Purwodadi Grobogan, Jangungarjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Grobogan. Saya akan mengenalkan obat suket atau obat jempret buat suket. Kita simak selanjutnya gimana ya guys. Oke. Nah, ini kan ada setup yang ya, ini kan ada herbisida. Saya akan menjelaskan obat setup, kegunaannya apa aja. Nah, di sini kan ada khasiatnya itu kan 525 ya. Nah, ini ada Petrosida Gresik. Di sini ada bahan aktif IPA glifosat 525 gram setera dengan gilfosat 389 gram atau liter. Nah, di sini kan ada tulisannya ya. Yang di sini ada tulisannya, saya bacakan ya. Herbisida sistemik purna, tumbuh berbentuk larutan dalam air, berwarna kuning. Untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan berdaun sempit pada pertanaman karet. Nah, ini kan ada kelapa sawit, persiapan lahan budidaya padi sawah. Ini tempatnya yang buat dijemret ya. Nah, ini ada persiapan lahanan perkebunan dan teh atau di depan rumah-rumah kan juga bisa. Ini sebanyak 1 botol 400 ml. Nah, di sini kan ada tulisannya, geng. Di sini kan ada tulisannya. Saya bacakan ya. Di situ ada tanamannya buat karet, kelapa sawit, persiapan lahan budidaya padi sawah, dan persiapan lahan perkebunan teh. Nah, ini ada tulisannya gulma sasaran ya, gulma yang sasarannya kita ya, buat nyempret nanti, buat suket. Itu ada yang pertama, itu ada gulma berdaun lebar, gulma berdaun sempit, itu yang buat karet ya. Yang buat kelapa sawit, gulma berdaun lebar dan gulma berdaun sempit, sama aja ya. Ini itu kegunaannya kan buat menyemprot suket yang berdaun lebar dan berdaun kecil atau sempit. Nah, yang karet itu kan ada konsentrasi, tulisannya yang di sini ya. Yang di sini ada tulisannya konsentrasi. Nah, itu yang karet itu ada pertimbangannya beberapa hari, itu ada pertimbangannya. Yang karet itu ada 4 sampai 6 mili dan 2 sampai 4 mili. Ya,
Kalau dosisnya itu 2 sampai 3 liter dan 1 sampai 2 liter. Yang kelapa sawit itu konsentrasinya 5 sampai 6 mili dan 4 sampai 6 mili. Dosisnya yang kelapa sawit itu 2,5 atau 3 liter buat per hektarnya ya. Ini ada dan 2,3. Yang persiapan lahan budidaya padi sawah, konsentrasinya ada 5 sampai 6 mili dan 4 sampai 6 mili. Itu kan ada 2 perbedaannya ya. Kalau dosis untuk persiapan lahan budidaya padi sawah itu 2,5 sampai 3 mili dan 2 sampai 3 mili ya, itu dosisnya. Kalau persiapan lahan perkebunan kuwi nganggo alang-alang. Sing yang persiapan lahan perkebunan kuwi konsentrasine 4 sampai 8 mili. Dosisnya 2 sampai 4. Kalau di perkebunan teh itu gulma berdaun lebar dan gulma berdaun sempit. Konsentrasinya 4 sampai 6. Dosisnya 2 sampai 3. Nah, di sini kan ada waktu aplikasi ya. Di sini ada waktu aplikasi. Aplikasi dilakukan pada waktu gulma sedang tumbuh aktif. Penyemprotan dilakukan pagi hari. Diperkiraan hujan tidak turun 4 sampai 6 jam setelah penyemprotan. Nah, di sini ada petunjuk kegunaannya ya, kegunaannya ini ya. Petunjuk untuk kegunaannya. Yang pertama itu jangan menggunakan alat semprot yang terbuat dari bahan besi biasanya atau besi yang berlapis timah karena dapat menyebabkan korosi terhadap bahan tersebut. Yang kedua itu ada kegunaan air lapangan biasanya tidak mengandung lumpur dan kotoran lainnya. Bila perlu disiapkan air 1 malam sebelum penyemprotan agar lumpur dan kotoran lainnya mengendap. Yang ketiga itu ada waktu aplikasi. Yang paling tepat adalah sewaktu gulma tumbuh subur dan menjelang berbunga. Yang keempat itu ada dilakukan penyemprotan pada waktu cuaca cerah dan perkiraan tidak turun hujan dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah penyemprotan, kalau hujan turun, penyemprotan harus diulang. Yang kelima itu ada semprotkan secara merata ke seluruh bagian gulma, terutama bagian hijau, dan hindarkan penyemprotan langsung mengenai daun muda dan batang tanaman yang dibudidayakan. Yang terakhir itu ada gunakan dosis dan volume semprot yang dianjurkan. Berarti yang dianjurkan kan yang ini ya. Nanti dipraktekkan atau gimana ya. Ini kan ada aturannya di konsentrasinya sama dosisnya di sini ada. Terus ya, ini kan ada petunjuk keamanannya. Yang pertama itu pada waktu menggunakan jangan makan dan minum atau merokok
Yang kedua itu pada waktu membuka wadah, memindahkan dan menyemprotkan pakaian sarung tangan, topeng, muka, pakaian berlengan panjang, celana panjang, kaos kaki, dan sepatu. Setelah bekerja dengan bahan dan sebelum makan, minum atau merokok, cucilah tangan dan kulit yang terkena dengan air dan sabun. Yang keempat itu ada usahakan herbisida ini atau kabut semprotnya tidak terkena mata, kulit, dan pakaian. Yang kelima itu jangan mengotori lingkungan kolam, perairan, dan saluran air dengan herbisida ini atau wadah bekasnya. Yang keenam itu jangan biarkan hewan ternak masuk ke daerah yang baru disemprot. Nah, itu bisa yang hewan masuk, kalau makan suket bisa mati atau keracunan ya. Yang ketujuh, rusakkan wadah bekas dan kemudian kubur sekurang-kurangnya setelah meter di dalam tanah yang jauh dari sumber air. Yang kedelapan itu ada simpanlah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan terkunci serta di luar jangkauan anak-anak dan jauh dari bahan makanan dan sumber api. Kalau dijauhkan dari anak-anak itu kan bisa, kalau anak-anak bisa tahu itu botol, kebanyakan anak-anak itu nggak tahu kegunaannya apa, siapa tahu diminum atau gimana ya. Itu untuk menjaga kesehatan anak-anak juga. Yang kesembilan itu ada setelah digunakan bersihkanlah dengan air semua alat untuk menakar dan mengencerkan herbisida ini, alat semprot dan semua alat serta pakaian pelindung. Nah, di sini ada tulisannya gejala dan keracunan. Saya bacakan ya. Perut mual, diare, muntah-muntah, serta gerakan otot tubuh menjadi tidak terkontrol. Secara laboratorium meliputi pemeriksaan terhadap enzim kolinesterase dalam darah dengan alkotes maupun tentometer. Apabila satu atau lebih gejala tersebut timbul, segera berhentilah bekerja, lakukan tindakan pertolongan pertama dan segera pergi ke dokter atau pergi ke rumah sakit. Nah, di sini ada petunjuk pertolongan pertama pada keracunan. Yang pertama itu apabila herbisida ini mengenai mata, segeralah cuci mata dengan air bersih yang mengalir kurang lebih selama 15 menit. Apabila herbisida tertelan dan menderita masih sadar, beri minum segelas air. Jangan dilakukan pemuntahan kecuali disarankan oleh dokter. Jangan memberikan apapun melalui mulut pada penderita yang tidak sadar. Yang ketiga itu ada apabila herbisida ini terhisap, bawalah penderitaan ke ruangan yang berudara segar dan bila perlu berikan pernapasan buatan atau dengan pemberian oksigen.
Yang keempat itu ada apabila herbisida ini terkena kulit, cucilah kulit yang terkena dengan sabun dan air yang banyak. Yang terakhir itu ada segera bawa penderitaan ke dokter untuk mendapatkan perawatan medis. Sekian dari penjelasan saya tentang setop, kegunaannya dan petunjuk dan lain-lain. Semoga bermanfaat untuk pembeli yang penggunaannya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dan kalau mau beli obat di toko Tani Sido Makmur, Jalan Purwodadi, Grobogan, Jangkung Harjo, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan. Harga termurah dan harga menceng atau miring, dan pelayan di toko Sido Makmur ramah-ramah dan sopan. Oke? Pembeli adalah raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.